Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manoret. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang insecure wanita. Wah, kan kemarin kita sudah bahas tentang insecure pria, apa-apa saja yang menyebabkan bahwa pria itu insecure. Jadi ada macam-macam ya, bagaimana pria itu merasa tidak aman karena mungkin lingkungan, karena mungkin dituntut untuk sempurna, dituntut untuk tidak menunjukkan kelemahannya, sehingga laki-laki itu bisa insecure. Dan kali ini saya akan membahas dari perspektif wanita, tetapi nggak mungkin dong saya bahasnya sendiri karena saya kan bukan wanita ya, kecuali saya memutuskan untuk operasi menjadi wanita. Jadi bisa dong saya memberikan pandangan saya, kayak Lucinta Luna tuh bisa dia kasih pandangannya. Dan kali ini saya sudah mengundang teman saya, ya dia masih di bangku SMA dan namanya adalah Angel. Hai Angel. Halo. Ya, apa kabar Angel? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik-baik. Pendidikan aman? Aman. Sudah selesai ujiannya. Jadi Iya. Angel, kenapa saya memanggil Angel? Karena Angel kan masih di bangku SMA. Jadi Iya. apa yang saya lihat bahwa bangku SMA itu 16 sampai 17 ya, sampai 18 ya. Iya, Iya. 16, 18. Jadi apa yang saya lihat orang muda yang masih 16 sampai 18 tahun itu, apa yang saya lihat dari penelitian saya bahwa wanita yang usia 16 sampai 18 tahun itu mereka masih kurang untuk menerima dirinya. Betul. Saya percaya bahwa mereka mungkin masih memikirkan untuk menjadi cantik, untuk menjadi populer, untuk menjadi pokoknya sempurna. Itu berbeda dengan wanita yang mungkin sudah umur 20 tahun ke atas. Mereka itu kayaknya saya lihat itu sudah mulai bisa untuk menerima dirinya mereka sehingga tidak lagi insecure. Makanya saya mau menghubungi Angel dan ingin melihat perspektif insecure dari pandangan Angel sendiri. Jadi insecure itu lah. Jadi sebelum kita mulai, kita melihat bahwa insecure itu adalah perasaan tidak aman ketika kita berada di lingkungan yang tidak aman, sehingga kita mulai menjaga-jaga diri untuk mengawasi diri. Dan salah satu hal yang membuat tidak aman itu juga bisa dari tidak percaya diri, malu, tidak terlihat sempurna dan lain sebagainya. Dan saya mau tanya nih, apakah Angel pernah nggak rasa insecure? Dan apa saja sebenarnya insecure yang Angel hadapi? Pernah, sering. Seringnya apa ya? Iya. Boleh diceritakan? Insecure itu apa ya, kalau perempuan kebanyakan dari penampilan toh. Iya. Kayak kita itu lebih mementingkan pendapatnya orang lain lihat kita Iya. daripada kenyamanan kita sendiri. Gitu. Apa ya? Kalau jadi soal penampilan ya, laki-laki, Iya, penampilan. laki-laki juga Penampilan sering paling sih. Ya, laki-laki juga sering sih. Ini ada juga nih jenis-jenis insecure yang aku udah lihat. Mungkin Angel pernah mengalaminya. Jadi ada tuh cewek-cewek yang kalau di Instagram mereka bikin akun, atau ada yang malu untuk makan di pinggir jalan, Iya, harusnya iya, di kafe, di iya. story itu Hmm. ada tulisannya di minumannya, ataupun juga pakai filter. Iya. Ini sering. Jadi takut atau mungkin tidak siap untuk menghadapi pandangan orang. Apakah Iya. Angel pernah mengalami seperti yang 3 hal yang saya sebutkan ini? pernah. Pernah ya? Apalagi kalau soal apa kayak pakai efek Iya, Instagram iya itu kayak itu harusnya. misalnya kita lagi breakout, Iya. terus orang lihat terus kayak, ih kenapa dia jerawatan, kenapa dia Ah. begini pasti begitu kan. Iya. Itu sering sekali. Wah, memang itu perlu ya. Apalagi kalau kita baru bangun tuh terus ada teh mata di mata, terus kayak mau bikin story. Astaga. Harus tutupi nih, harus ditutupi nih. Ya ampun. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang juga kepada teman kita Kaoli, bahwa saya juga suka memperhatikan orang, terkhusus dalam circle kita di Gerakan Pembawa Suluh. Ya. Dan saya pernah melihat bahwa Angel pernah mengalami insecure ketika ada yang komen, kalau nggak salah soal Teman. temannya soal Teman. jerawat ya, kalau Iya, nggak salah, iya, soal iya. jerawat ya. Dan memang di situ saya melihat bahwa Angel sempat kayak down begitu dan sempat agak kecewa atau marah. Dan saya melihat proses Angel untuk menghadapi insecure itu, bagaimana Angel berusaha untuk menerima diri Angel. Jadi yang saya mau tanyakan hari ini, bagaimana sih sebenarnya prosesnya Angel menghadapi insecure-nya Angel? Proses. Jadi apa ya? Kalau mau tidak insecure lagi itu harus terima diri sendiri. Ya. Dia harus tahu, oh saya kurangnya di sini. Ya terima, jangan karena kurang itu kita jadi kayak, oh saya tidak bisa jadi kayak yang lain. Kita tidak bisa pakai orang lain sebagai tolak ukur dirinya kita sendiri. Jadi terima. Terus kalau memang perlu diperbaiki ya kita perbaiki, tapi jangan berubah untuk lebih baik demi seseorang, demi dipandang baik, berubah untuk diri sendiri. Jangan pakai orang lain. Iya. Jadi memang
kadang-kadang orang itu insecure karena mengikuti apa yang orang lain Iya, ikuti. pakai standarnya orang lain untuk dirinya sendiri. Kalau pandangannya Angel nih, kalau filter ataupun second akun itu, kalau menurut saya sempat bertanya ke beberapa orang, beberapa wanita, dan mereka berpendapat, itu menurut pendapat mereka bahwa second akun itu sama filter itu memang nggak terlalu buruk, makan di pinggir jalan juga ada yang mungkin punya standarnya masing-masing, makan di restoran itu memang nggak terlalu buruk, tapi orang-orang takut untuk keluar dari zona nyamannya kalau terlalu berlama-lama di situ. Iya. Misalkan buat second akun, buat filter. Jujur kalau saya sendiri, saya tidak terlalu peduli kalau story IG saya itu mungkin sampai titik-titik sampai saya disangka psikopat itu. Dan menurutnya Angel, perlu nggak sih kita kadang-kadang harus memutuskan untuk keluar dari situ? Maksudnya kita perlu di akun yang kita asli juga menampilkan ini kita. siapa diri kita sebenarnya. Perlu nggak perlu sih, tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Kalau misalnya jangan selalu pikirkan pendapatnya orang. Kalau kita mau post sesuatu, post aja apa yang kita suka, karena selalu orang pasti selalu punya sesuatu yang tidak disuka dari kita, mau kita sebaik apapun itu. Ya, saya sepakat sih. Dan saya juga sering mengalami, walaupun ini sekarang bicara tentang insecure perempuan. Saya juga saya kadang-kadang melihat bahwa wanita itu insecure bukan karena cowok ya. Ini saya membela cowok, saya sedang membela cowok, ini kaum cowok. Bukan karena cowok, tapi karena medianya sendiri, media massa. Jadi kadang-kadang kan kita lihat tuh di iklan ditampilkan si cewek cantik putih glowing. Kamu akan terlihat cantik ketika kamu adalah wanita yang cantik, maka gunakanlah produk ini. Iya. Sering kan itu kan, jadi sebenarnya saya anggap sebagai penipuan ya, karena yang pertama itu ceweknya pasti udah dikasih yang cantik, pasti udah dikasih yang kurus putih, dan terlihat seolah-olah karena produk ini dia pakai, dia jadi cantik. Jadi banyak cewek yang kalau lihat cewek ini insecure. Aduh saya jerawatan, aduh saya pipiku ini, aduh saya gendutan. Jadi masih tentang media, saya melihat bahwa perkembangan zaman itu ya, dari tahun ke tahun, itu misalkan tahun 80-an atau tahun 90-an, cewek-cewek itu cantik kalau mereka itu punya rambut yang kayak keriting-keriting. Tapi berlanjut lagi ada cewek-cewek yang cantik kalau mereka itu kurus. Ada juga yang cantik kalau mereka tuh gendut, bukan gendut sih, agak berisi. Jangan pakai kata gendut, itu sensitif itu. Kata-kata terlarang itu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya media itu juga ada sisi buruknya bagi wanita. Wanita itu kadang ketika lihat standar yang sekarang ini harus rambutnya begini nih, standar yang sekarang ini harus badannya ini harus berisi, harus kurus. Saya ini apa sih? Jadi saya ini enggak ini. Jadi beneran nggak itu? Karena itu mungkin cewek-cewek jadi insecure karena media. Bisa. Karena mereka belum terima kekurangan diri sendiri. Jadi kayak kalau lihat yang baru pasti selalu ada yang lebih cantik, ada yang lebih ini, ada yang lebih ini. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol dirinya kita sendiri, kita juga tidak bisa. Jadi memang sekarang ini orang-orang hidup dikendalikan oleh orang lain ya. Jadi apa yang mereka nonton. Jadi harus beli produk banyak-banyak. Jadi kalau Angel sendiri, jadi saya pernah nih lihat cewek, dia beli skincare itu banyak sekali, satu mejanya full. Tapi kayak sebenarnya nggak ada perubahannya. Jadi saya mungkin ini pandangan dari cowok ya, karena cowok itu kan lebih apa adanya, mereka nggak lihat perbedaannya, mereka malah justru kayak santai aja. Terus waktu dia tanya dia bilang, ada yang beda nggak? Saya mungkin dengan sisi kepolosanku, saya bilangnya, kok pakai baju baru? Jadi sontak dia langsung marah itu. Jadi kalau Angel sendiri mungkin menganggap bahwa skincare itu merupakan salah satu tolak ukur kita untuk insecure atau tidak, karena kan banyak orang yang membeli skincare itu mungkin sampai bertumpuk satu dos.
tapi nggak ada perubahan sebenarnya, itu nggak menjadikan mereka itu disukai oleh orang lain. Orang-orang itu suka sama mereka bukan karena skincare-nya tetapi karena kepribadiannya. Jadi kalau menurut Angel sih insecure skincare itu menunjukkan orang itu insecure atau tidak. Skincare yang dibeli apa semua. Skincare Ya, bisa jadi iya, bisa jadi bisa tidak. jadi ya, bisa jadi tidak. Skincare itu kan dasarnya bukan untuk apa ya, langsung mempercantik, Iya, tapi Ada itu prosesnya. merawat kulit dan jadi tidak bisa langsung cantik, dan ya itu kita harus melakukannya itu untuk diri sendiri, jangan untuk dilihat orang lain. Berarti Ya tergantung dari masing-masing Tergantung. juga. jadi skincare itu juga bisa jadi salah satu bukti bahwa kita mencintai diri sendiri. Mhm. Oke, jadi kalau pandanganku ya, kan seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa kadang-kadang wanita itu ingin menjadi sama, ingin menjadi cantik di satu, mungkin mereka punya role model, mereka harus cantik kayak Lisa Iya. Blackpink, Waduh. mereka harus cantik seperti Raisa. Dan seperti yang saya sudah bahas di podcastku sebelumnya tentang keunikan, bahwa sebenarnya wanita itu perlu untuk menjadi unik. Iya. Wanita itu perlu untuk menjadi berbeda. Dan saya pikir apa ya, ke wanita itu udah ada pasarnya masing-masing. Maksudnya mereka bakalan ada orang yang suka. Jadi pria itu tidak langsung suka semua jenis pria di muka bumi ini langsung suka sama cewek yang kurus. Iya. Enggak, ada cowok yang suka sama cewek yang enggak kurus, ada cowok yang suka sama cewek yang mungkin kulitnya enggak terlalu terang. Karena kalau semua cowok suka sama cewek yang kulitnya terang, maka nggak akan ada cewek yang laku di Afrika. Iya. Ya. Jadi sudah ada pasarnya sebenarnya masing-masing, sudah ada. Jadi nggak perlu lah harus menjadi sama ya. Iya. Dan ini nih dari penelitian nih, saya menemukan ada 3 penyebab insecure seorang wanita. Dan yang pertama tadi kita sudah bahas soal media. Terus yang kedua, pandangan masyarakat. Jadi insecure wanita itu kadang-kadang karena masyarakat. Jadi berbeda dengan pria. Kalau pria itu kan kalau jerawatan, kalau mungkin kulitnya nggak terlalu putih, paling orang-orang ngomongnya ya biasalah, laki-laki lah. Laki-laki, Ya iya, nggak perlu lah. Maksudnya kan laki-laki tuh untuk kerja kan, bukan untuk cantik-cantikan. Masa kalau laki-laki itu perawatan pasti dibilang cupu, dibilang kayak cewek. Ya. Kalau perawatan kan itu pasti itu. Tadi aja kayak mau ngomong. Oh tidak. Jadi malah pernah ada teman saya yang pakai skincare itu dibully satu kelas dia itu. Jadi karena dia pakai skincare, dia story itu sampai dia dibully satu kelas. Udah pernah tuh. Jadi kayak perawatan tuh kalau bagi laki-laki ya sudahlah, nggak perlu lah, laki-laki nanti mungkin ada saatnya. Jadi mungkin juga kalau wanita, kalau dia buat salah, pastinya sebenarnya manusia itu punya sisi human errornya yang nggak Iya. mungkin nggak. Tapi waktu wanita buat salah atau mungkin dia nggak terlalu pintar, Iya. nggak jago dalam yang tertentu, nggak jago bahasa Inggris atau sebagainya, paling dibilang kamu ini perempuan, masa nggak pintar bahasa Inggris, mau jadi apa kamu besar? Dan pasti dipandang gitu. Dan pasti saya yakin laki-laki juga. Mhm. Ini berdasarkan penanggung, laki-laki juga nggak bakalan suka sama cewek yang nggak pintar. Iya. Ini nggak semua sih, nggak semua. Tapi ya gitu. Malah kalau cowok sebaliknya, kalau cowok itu nggak terlalu pintar, nggak terlalu jago di bidang tertentu, di bidang matematika, bahasa Inggris, pasti orang-orang ngomong sudahlah laki-laki Mhm. kan, laki itu beginilah begini ya, nanti kan gampang gitu, bisa belajar nanti ada kesempatan. Nah ini nih kadang stigma masyarakat ini, si cewek ini dituntut untuk terlalu sempurna. Iya. Kadang-kadang kan Pakai Jadi- standarnya mereka, padahal Iya. tiap orang kan beda-beda. masa pasti mereka ngomong masa kau jerawatan, masa kau tidak glowing, masa kau tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar matematika. Jadi karena ini semua ini, jadi si wanita ini insecure kan. Jadi mereka pikir betul juga ya. Nah penyebab yang ketiga ini lebih ke keluarga. Iya. Jadi ini soal hubungan ayah yang tidak baik dengan si perempuannya. Iya. Saya percaya itu ya, meskipun ya ada sedikit saya nggak terlalu merasakan bagaimana bertumbuh dengan seorang ayah, tapi saya percaya bahwa ayah itu punya peran yang penting dengan anak perempuannya. Iya, Karena betul. biar bagaimanapun kan laki-laki pertama yang dikenal oleh si cewek ini pasti ayahnya sendiri. Dan kalau ayahnya nggak punya komunikasi yang intens, nggak menyertai lah pola pertumbuhannya, pastinya si anak ini akan tumbuh dan menganggap bahwa
laki-laki itu ya seperti ayahnya Iya, ini. iya, Ya. laki-laki semua sama. Ya, sama sih, sama gendernya. Jadi kadang kalau ada laki-laki yang ayah yang jahat atau yang buruk gitu, pasti dia akan menilai waktu dia mau dideketin sama cowok, wah ini pasti begini, takut Padahal deketin padahal- cowok ini. Padahal semuanya beda. Iya. Tapi sebaliknya kalau dia bertumbuh dengan ayah yang baik, ayah yang mensupport dia, saya yakin pasti cewek ini tumbuh dengan percaya diri, Iya. percaya untuk menghadapi segala hal, percaya untuk berkembang, percaya untuk menghadapi tantangan, dan itu sebenarnya jadi penyebabnya. Meskipun walaupun juga dia bertumbuh dengan ayah yang baik, tidak menutup kemungkinan kalau dia ketemu dengan cowok yang buruk juga, Iya. dia pasti akan mengalami ya ketidakpercayaan diri, dan ketika itu tidak diobati, tidak ditemukan solusinya, maka dia akan ketemu lagi dengan cowok yang selanjutnya yang mungkin akan lebih buruk dan sebagainya. Jadi sangat penting sebenarnya peran ayah ya. Iya, betul. Dan kira-kira Angel punya sih nggak pesan untuk semua perempuan yang mendengarkan, yang Pesan. mungkin sedang insecure dengan diri mereka sendiri, tidak menerima diri sendiri. Pasti kan Angel pernah kan lihat atau mungkin punya teman-teman yang Insecure. sampai saat ini masih Masih insecure insecure. dengan dirinya. punya. Kira-kira ada nggak? Jadi pesannya itu kita semua unik, kita semua punya kelebihan masing-masing, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Terima semuanya dan jangan pakai orang lain sebagai standar kebahagiaan dan apa ya, kesenangan kita, karena tidak bisa kalau kita pakai orang lain terus, kita pasti selalu rasa kurang. Tapi kalau kita bilang dirinya kita cukup, kita mau terima, terus kita kembangkan dirinya kita, pasti kita rasa cukup. Terus, Nah, itu keren sih. Jadi saya juga ada satu quotes dari apa sih namanya, Natwa Shihab pokoknya ya gitu. ya, Dia bilangnya, sebab perempuan memang bukan pemandangan ya. dan kecantikan memang bukan untuk diperlombakan. Betul. Dan saya sepakat, menurut saya ya, cantik itu tidak selalu soal fisik ya. Iya, betul. Cantik itu adalah wanita yang berani punya mimpi, ambisi, kemurahan hati dan empati. Jadi tidak selalu soal fisik. Kalau cantik itu artinya wanita yang berkualitas. Mereka Iya. punya pola pikirnya akan jadi apa mereka beberapa tahun ke depan, dan nggak selalu mengharapkan untuk jadi istri di dapur. Karena seringkali kan wanita itu terlalu menerima stigma buruk dari masyarakat bahwa wanita itu ujung-ujungnya akan jadi istri Iya. atau kerja di dapur, sehingga wanita takut untuk bertumbuh, wanita takut untuk bermimpi. Ada yang memutuskan nggak ingin kuliah, nggak ingin kerja, palingan juga nanti jadi istri, palingan juga nanti kerja di dapur, sehingga kualitas dari dirinya itu nggak muncul sebenarnya. Iya. Jadi ya harus berkualitas ya. Malahan laki-laki juga ya, mungkin saya percaya kalau laki-laki itu mungkin akan melihat kecantikan lebih dulu. Iya. Lebih dulu, pertama itu akan melihat kecantikan. Begitupun sebaliknya dengan wanita, akan melihat ketampanannya. Tetapi setelah hubungan itu pasti yang dicari itu sepadan, seamin, seiman, dan sepadan, Iya. dan nyaman. Iya. Percuma kalau misalkan gantengnya kayak siapa sih pemain BTS Korea? Gak terlalu. Siapa? Taehyung. Ya, Taehyung. Taehyung. Misalkan dia gantengnya kayak Taehyung ya? Taehyung. Oh, Taehyung, gak terlalu tahu. Misalkan dia gantengnya kayak Taehyung, tapi dia nggak terlalu peka dalam hubungan, Iya. dia nggak bisa jadi pemimpin yang baik, maksudnya memimpin si wanitanya, maka saya rasa nggak ada gunanya. Orang-orang Iya, itu betul. bertahan lama, wanita dan laki-laki itu bertahan lama karena mereka saling dewasa, saling menerima segala Iya. keadaan. Bukannya kalau sekali berantem langsung putus. Jadi ya gitu. Jadi untuk semua perempuan yang sudah mendengarkan, untuk semua laki-laki, ingat ya, laki-laki jangan terlalu menuntut perempuan untuk sempurna. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa laki-laki itu juga manusia, mereka juga punya sisi kelemahannya. Dan jangan terlalu menuntut laki-laki untuk sempurna, sebaliknya jangan juga untuk menuntut perempuan terlalu sempurna. Karena setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya, punya kecantikan dan ketampanannya masing-masing. Mereka punya pasarnya masing-masing. Jadi jangan lagi untuk insecure terhadap penampilan kita, karena kita istimewa di mata Tuhan. Oke, jadi sekian saja. Terima kasih untuk Angel yang sudah meluangkan waktunya ya bersama saya, YouTuber yang kecil yang belum terkenal. Semoga Angel bisa saya undang lagi ya, mungkin untuk bahas topik-topik tertentu, mungkin tentang sekolah dan lain sebagainya. Oke, saya Haris Monorek dan Angel. salam pamit.